Selamat datang di channel Net Gadget. Karena banyak yang nanya di video sebelum ini ada dua video tentang A21s. Yang belum nonton videonya bisa nonton dulu, linknya ada di deskripsi ya. Jadi di video A21s ini banyak yang nanya ngebandingin sama Samsung A12 ya. Jadi Samsung A12 ini baru launching sebelum tahun baru, jadi baru minggu-minggu kemarin launchingnya. Samsung launching A12 ini dengan harga yang cukup mepet-mepet sama A21 ya. Jadi harganya tuh 2,5 juta yang RAM-nya 4 GB dan internalnya 128 GB ya. Jadi kenapa orang-orang banyak yang nanya ngebandingin sama A21s ini ya? Mungkin karena harganya mepet. Jadi langsung aja kita bahas si A12 ini. Karena si Samsung A12 ini belum bisa dibeli, untuk menjawab atau untuk mewakilkan jawaban yang ditanyakan oleh subscriber saya di video sebelumnya, kita lihat di webnya Samsung aja ya. Mungkin ini bisa mewakilkan pertanyaan para subscriber. Jadi di webnya Samsung ini, saya sambil lihat webnya ya. Nanti kalau kalian belum bisa lihat, nanti saya akan tampilkan di kiri atau di kanan saya. Jadi di webnya Samsung, yang pertama atau yang paling atas Samsung tampilkan itu adalah bagian kamera belakangnya ya. Mungkin nilai jual si A12 ini ada di bagian kamera belakangnya. Jadi kamera belakangnya desainnya itu square atau kotak, yang di dalamnya tuh ada 4 kamera. Jadi desainnya mirip kayak Realme yang seri C-an itu, square, dan di dalamnya ada 4 kamera ya. Untuk resolusi A12 ini kamera utamanya tuh 48 megapiksel. Terus kamera ultrawide-nya 5 megapiksel, kamera deep sensornya 2 megapiksel, dan kamera makronya 2 megapiksel ya. Jadi kalau dilihat resolusinya ini sebenarnya mirip sama A21s ya. Bahkan si A21s lebih unggul dibanding A12 ini. Karena si resolusi A12 ini kamera ultrawide-nya cuma 5 megapiksel ya. Wajar aja sih si kameranya tuh di bawah A21s, karena emang si A12 ini jajarannya di bawahnya A21s ya. Yang nggak wajar tuh harganya. Jadi harga A12 ini malah mepet-mepet sama A21s. Untuk hasilnya sih kayaknya hasil kameranya tuh mirip-mirip aja sama A21s ya. Kayaknya. Untuk pastinya sih nanti saya bakal beli A12 kalau emang udah dijual oleh Samsung. Jadi lanjut ke pembahasan selanjutnya yang ada di webnya Samsung A12. Itu Samsung melihatkan penyimpanannya ya. Jadi penyimpanan A12 ini 128 GB. Untuk HP entry level sih ini kalau menurut saya kegedean ya. Si internalnya tuh 128 GB ya. Si Samsung A21 aja masih ada yang 32 GB ya internalnya. Si A12 ini bahkan udah 128 GB. Kalau menurut saya sih ini mubazir ya, terlalu mubazir di HP entry level ya. 64 GB kayaknya udah cukup juga. Dan RAM-nya juga si A12 ini minimal tuh 4 GB ya RAM-nya, dan ada varian yang 6 GB RAM-nya. Si A21s itu masih ada yang RAM 3 GB. Jadi harga A21s itu bisa ditekan ya, karena RAM-nya 3 GB dan internalnya 32 GB. Sedangkan si A12 ini gak ada yang varian kecil ya. Jadi semua varian tuh minimal RAM-nya 4 GB dan internalnya 128 GB. Coba aja Samsung bisa membuat varian yang 3 GB RAM-nya atau internalnya 32 GB. Mungkin harganya nggak semahal ini ya untuk si A12 ini. Lanjut ke bawahnya tuh ada di bagian baterainya ya. Jadi si Samsung A12 ini baterainya dapat turunan dari
A21s yaitu 5000 mAh, udah Type C dan udah 15 watt ya casannya. Jadi untuk ngecasnya nggak begitu lama ya, jadi mirip-mirip A21s aja. Untuk performa baterainya kayaknya sih mirip-mirip aja, atau bahkan si A12 ini lebih boros dibanding A21s ya, karena mungkin si SoC-nya si A12 ini masih 12 nanometer, sedangkan si A21s itu udah 8 nanometer yang ngebuat si A21s ini lebih irit harusnya dibanding A12, Samsung A12. Untuk layarnya si Samsung A12 ini sama aja kayak layar A21s ya tipenya. Jadi si A12 ini pakai layar PLS TFT, resolusinya SD Plus, dan dia modelnya atau desainnya tuh jadul ya, jadi kurang kekinian. Desainnya tuh pakai desain tahun 2019 yang Samsung bilang tuh Infinity V. Dibanding A21s sih ini desainnya terlihat jadul banget ya. Walaupun emang resolusi dan tipenya tuh sama-sama aja. Jadi saya kalau lihat desain layar A12 ini kayak yang terlihat jadul banget. Jadi untuk layar mending A21s ya. Untuk desain belakangnya sih kalau kalian lihat ini dia atasnya tuh bertekstur garis-garis ya, yang nggak gampang berbekas sidik jari, dan sedikit di bawahnya tuh polos ada bacaan Samsung. Kelihatan sih desainnya ini terlihat murah banget sih ya. Mending A21s ya, dia masih glossy dan tetap terlihat mewah. Ini sih desainnya mirip HP entry level seperti biasanya ya. Jadi kalau kalian lihat Redmi 9 atau Realme C-Cian itu desainnya bertekstur seperti ini ya. Untuk SoC-nya si Samsung A12 ini sangat disayangkan ya, dia pakai MediaTek P35. Kirain saya bakal pakai Exynos seperti di Samsung A21s ya, pakai Exynos 850. Ini pakai MediaTek P35 yang nilai Antutunya tuh kalau kalian cari di Google tuh dia dapat nilai 88.000 ya. Jelas ini di bawahnya A21s ya. A21s tuh dia dapat nilai Antutu 100.000. Wajar aja sih ya, si A12 ini nilai Antutunya di bawahnya A21s. Emang kelasnya di bawah A21s. Yang nggak wajar tuh saya bilang tuh ini harganya ya. Harganya mepet-mepet A21s. Jadi orang mungkin tanggung ya, mending beli A21s sekalian ya. Karena emang banyak perbedaan yang cukup signifikan dibanding A21s, melihat harganya yang nggak jauh beda dengan A21s. Sepertinya udah dulu video ini yang bahas A12 dibandingkan dengan A21s ya. Semoga video ini dapat mewakilkan pertanyaan yang ada di video sebelumnya ya, tentang kenapa beli A21s atau mending mana A12 atau A21s. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like video ini dan bisa di subscribe channel ini.